Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau bikin cilok mercon kuah pedas. Ini pedas nampol ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara buatnya. 200 gram dada ayam kita rebus sampai matang ya. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 batang daun serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Nah, kita rebus dada ayamnya ini sampai empuk dan matang. Dada ayamnya sudah empuk dan matang, kita angkat dan kita tunggu sampai hangat-hangat kuku ya, sampai nggak panas lagi. Kemudian kita suir-suir. Kalau kepanjangan ini bisa kita potong menjadi 2 atau 3 ya, biar nanti untuk isian ciloknya itu tidak kepanjangan ya teman-teman, jadi mudah dibentuk. Nah, ini sudah selesai saya suir-suir. Kemudian kita siapin bumbu halusnya. 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai keriting merah. 5 buah cabai rawit merah, kemudian kita tambahkan air dan kita haluskan sampai bumbunya ini benar-benar halus ya. Bumbunya sudah halus, sekarang kita panaskan minyak secukupnya aja, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai matang dan tanak, lalu kita tambahkan 2 lembar daun jeruk. Untuk seasoningnya di sini ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan juga merica. Masing-masing bumbu secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira aja sesuai dengan seberapa yang kita masak. Kalau sudah matang bumbunya ini baru kita masukkan ayam yang sudah kita suir-suir tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata, lalu kita tambahkan sedikit air ya, biar nggak terlalu kering banget. Kemudian kita masak lagi sampai airnya ini menyusut dan matang. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya. Nah, ini sudah matang, sekarang kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Ini nanti untuk isian ciloknya ya teman-teman, dan saya juga sudah siapin ini telur puyuh yang sudah saya rebus. Untuk adonan ciloknya, di sini saya pakai 500 ml air, kemudian 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh merica bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata, kemudian kita masukkan tepung terigunya. Saya pakai 20 sendok makan dengan takaran seperti ini ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai larut. Di sini apinya masih belum nyala ya teman-teman. Kalau sudah larut baru kita masukkan irisan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang daun bawang ya. Nah, kalau sudah tercampur baru kita nyalakan apinya pakai api sedang cenderung kecil aja ya. Sambil terus diaduk sampai mengental seperti ini ya teman-teman. Dan ini tuh adonannya sudah agak berat ya. Kita terus aja mengaduknya pakai api kecil ya. Nah, sampai berbentuk seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Di sini kita tunggu dulu ya sampai agak dingin, jangan terlalu panas ya. Kalau adonannya sudah agak dingin, baru kita masukkan tepung tapiokanya. Di sini saya juga pakai 20 sendok makan dengan takaran seperti ini ya. Kita masukkannya bertahap aja ya teman-teman, boleh kita masukkan separuh dulu. Kemudian kita aduk-aduk pakai spatula ya, karena ini masih lumayan panas. Kita tambahkan lagi sisanya tadi. Biar adonannya ini cepat tercampur ya, di sini saya pakai tangan aja. Hati-hati ya teman-teman, ini tuh masih agak panas. Nah, ini tadi tepungnya sudah masuk semua ya teman-teman. Kita aduk sampai menjadi seperti ini ya adonannya. Ini sudah cukup. Kemudian ini isiannya kita siapin juga ayam suwirnya dan juga telur puyuhnya.
Kita juga di sini punya minyak ya untuk mengolesi tangan nanti biar tidak lengket ya teman-teman. Nah, kita ambil adonannya ini, sekarang kita mau bungkus yang pakai telur puyuh ya teman-teman. Nah, kita bulatkan, kita rapihkan sampai tidak bocor ya. Dan kita bulatkan seperti ini. Sekarang kita akan buat yang isian ayam suwirnya ya. Kalau untuk jualan nggak usah terlalu banyak ya isiannya ya teman-teman. Karena ini buat konsumsi sendiri jadi saya pakai agak banyakan. Nah, untuk membentuknya ini usahakan jangan sampai bocor ya. Kemudian yang ketiganya ini saya bikin cilok tanpa isi ya. Jadi bentuknya kecil aja. Jadi di sini saya bikin 3 varian ya. Yang tanpa isi, yang isi telur puyuh, dan isi ayam suwir pedas. Nah, setelah selesai kita bentuk semua, ini hasilnya ya teman-teman. Ini yang pakai ayam suwir pedas dan ini yang pakai telur puyuh dan tanpa isian. Sekarang kita didihkan air, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak, biar nanti ciloknya tidak nempel ya. Kemudian kita masukkan ciloknya ini satu persatu, dan jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Kita rebus sampai ciloknya ini mengapung semua. Kalau sudah mengapung semua, itu tandanya cilok sudah matang ya. Dan ini ciloknya sudah matang, sekarang kita angkat. Biar nanti kuah ciloknya itu tidak kental, jadi di sini saya siram atau saya rendam dulu dengan air ya teman-teman. Karena ciloknya ini kan mau kita masak lagi ya, biar nanti kuahnya tidak kental. Sekarang kita siapin bumbu halusnya, 4 siung bawang putih, 6 siung cabai keriting merah, 9 buah cabai rawit merah, kemudian 1 genggam cabai kering merah ya, yang sudah saya rebus, kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita haluskan. Bumbunya sudah halus, sekarang kita panaskan minyak. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Teman-teman boleh menambahkan minyaknya agak banyakkan ya, karena saya nggak begitu suka, jadi saya pakai minyaknya sedikit. Kalau sudah harum, kemudian kita masukkan daun jeruk. Saya pakai 4 lembar ya. Kita tumis sampai matang dan tanak. Kemudian kita masukkan bumbunya. Di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan sedikit dulu air ya. Lalu kita masukkan ciloknya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kita tambahkan lagi airnya ya. Untuk takarannya ini bebas ya teman-teman. Kalau mau yang kuahnya banyakan, boleh ditambahkan airnya agak banyakan lagi. Kita masak sampai matang ya, dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Ini kurang asin, jadi saya tambahkan lagi garam dan juga gula pasirnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan sampai bumbunya ini larut. Ini ciloknya sudah matang, sekarang kita matikan kompor dan kita pindahkan ke dalam mangkok. Cilok merconnya sudah jadi, ini teman-teman beneran enak banget. Cocok dengan cuacanya ya, ini musim hujan. Jadi bisa buat cemilan di rumah. Makan sama keluarga tentunya ini enak banget ya. Bisa juga dibikin untuk ide jualan. Nah, ini tuh ciloknya beneran empuk banget teman-teman. Walaupun ciloknya ini sudah dingin, tapi tetap empuk. Jadi ini bisa juga buat di frozen ya. Buat stok sewaktu-waktu kita pengen makan, tinggal direbus aja. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.